Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Perang Yarmuk adalah pertempuran yang terjadi pada abad ke-7 yang melibatkan pasukan Muslim Khulafaur Rasyidin melawan Kekaisaran Romawi Timur atau Kekaisaran Bizantium. Pertempuran Yarmuk ini berlangsung selama 6 hari, dimulai dari tanggal 15 hingga tanggal 20 Agustus tahun 636 Masehi. Pasukan Muslim saat Perang Yarmuk dipimpin oleh Khalid bin Walid, sementara Bizantium di bawah komando Fahan dari Armenia. Meskipun kalah telak dari jumlah pasukan, perang yang terjadi di dekat sungai Yarmuk yang merupakan perbatasan Suriah Yordania dan Suriah Palestina, perang ini berhasil dimenangkan oleh Khulafaur Rasyidin dan secara resmi mengakhiri kekuasaan Bizantium di Suriah. Selain itu, perang Yarmuk juga dianggap sebagai peristiwa bersejarah karena menandakan pesatnya perkembangan Islam keluar Jazirah Arab. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi, Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah pertama Khulafaur Rasyidin. Pada periode ini, terdapat pemimpin pasukan perang yang sangat disegani Abu Bakar karena bakatnya yang tidak tertandingi di medan perang, namanya ialah Khalid bin Walid. Abu Bakar kemudian melancarkan ekspansinya ke utara, yakni menuju Yordania, Palestina, Irak dan Suriah, yang mereka sebut sebagai negeri Syam. Bagi umat Muslim, Perang Yarmuk bertujuan untuk membebaskan negeri Syam dari kaum Romawi serta menyebarkan Islam di sana. Pada 634, Abu Bakar mengirimkan 4 regu pasukannya dengan jumlah total 24.000 tentara ke negeri Syam. Pergerakan pasukan Muslim yang menembus perbatasan Palestina, Yordania, Suriah dan serangkaian penaklukan kecil di wilayah tersebut telah mengagetkan Imperium Bizantium. Kaisar Bizantium, Heraklius yang saat itu berada di Damaskus, segera mengerahkan pasukannya di berbagai penjuru negeri untuk mengusir umat Muslim dari wilayahnya. Pada tahun 634 Masehi, Abu Bakar wafat dan misinya dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Jumlah pasukan Islam pada Perang Yarmuk saat itu hanya berjumlah 45.000 orang. Mereka harus melawan pasukan Romawi yang jumlahnya 240.000 orang dan bersenjata lengkap. Meskipun kalah jumlah, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalid tidak gentar sedikit pun untuk menghadapi pasukan Romawi Timur. Terlebih lagi, kehebatan Khalid di medan perang dalam mengatur pasukan dan strategi memang sangat hebat, bahkan membuat para komandan Bizantium tercengang. Pasukan Romawi Timur yang sangat besar itu membuat pasukan Muslim berpura-pura untuk mundur dan meninggalkan kota-kota. Pertempuran ini dinamakan Perang Yarmuk karena peperangan terjadi di lembah Yarmuk yang sangat luas. Mereka kemudian menyeberangi sungai menuju ke arah kanan dan membuat pangkalan di lembah yang terletak di jalan terbuka pasukan Romawi. Dengan cara ini, kaum muslimin menutup jalan pasukan Romawi yang mengandalkan jumlah dan peralatannya. Pasukan Romawi tidak memiliki jalan lain atau tidak dapat melarikan diri apabila mereka terpaksa melarikan diri karena pasukan Islam telah mengambil alih satu-satunya jalan mereka. Selain itu, Khalid juga membagi pasukan Islam menjadi beberapa regu yang setiap regunya terdiri dari 1.000 pasukan yang dipimpin satu amir. Regu-regu ini dibagi ada yang menjadi pasukan sayap kanan, sayap kiri, dan pasukan inti. Pasukan Romawi yang seakan tidak ada habisnya turun dari gunung untuk menghancurkan pasukan Islam, membuat perang menjadi sangat sengit. Berkat besarnya semangat perjuangan pasukan Muslim, pada akhirnya pasukan Romawi yang jumlahnya berkali-kali lipat lebih banyak dapat dikalahkan. Pertempuran ini juga dianggap sebagai kemenangan militer terbesar Khalid dan mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu ahli strategi dan komandan kavaleri terbesar dalam sejarah. Pada awalnya, pasukan Muslim tidak terlalu dominan, namun seiring dengan berjalannya waktu,
Pasukan kavaleri ini semakin besar dan kuat sehingga menjadi kunci dalam setiap peperangan, salah satunya dalam Perang Yarmuk di bawah pimpinan dari Khalid bin Walid. Pertempuran ini membuat kembalinya wilayah Damaskus ke tangan Muslim dan secara resmi mengakhiri kekuasaan Bizantium di Suriah, Palestina, dan Mesopotamia. Sementara itu, Kaisar Heraklius terpaksa meninggalkan Suriah dan menyatakan bahwa kekalahan itu adalah keputusan Tuhan dan akibat dari dosa-dosa penduduk, termasuk dirinya. Perang Yarmuk juga dianggap sebagai peristiwa bersejarah karena menandakan pesatnya perkembangan Islam di luar Jazirah Arab. Pasca penaklukan itu, umat Islam segera menyebar di Mesir, sebagian Afrika Utara, dan beberapa wilayah di Laut Tengah. Ukuran kerajaan Islam pun menjadi berkembang luas hanya dalam hitungan dekade saja. Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Robbal Alamin.